Begitu originalnya masih di dialog PPKS bersama DPMKP 2 kali Kabupaten Gunung Kidul nih ya. Masih ada beberapa pertanyaan yang ini akan obrolin di kesempatan jelang siang ini. Tapi sebelum kita lanjut lagi nih Bu Asar sama Gus Abdul, ada yang gabung juga kita sapa dulu. Iya, boleh. Baik, sekali lagi selamat siang halo. Selamat siang. Dengan Pak Mening. Gimana Pak Mening? Alhamdulillah Pak Mening. Pak Mening sudah sehat ini ya? Ya Pak Wening, selamat siang. Selamat siang. Iya, Mas Nur, ulama lebih termasuk kelompok memberikan keluasan kesadaran ke upaya ini dan kalau nanti tidak nyambung yang melakukan ini begitu apa tapi ketakwaan yang ditulis di khususnya penting pernikahan ini dari kami ini kan awalnya dari cara berbudi masyarakat kita bukan jadi sehingga upaya pasti itu harus negara dengan sangat bagus sistemnya ini tidak bagus cuma kedepan ini membuat kita mengukur keberhasilannya dari waktu dari data kesehatan kita bisa cara pola pikir yang tersuara dengan ilmu pengetahuan dan sering dibacakan oleh acara seperti ini dan semua media ini mungkin negara kami terus ini jadi kesadaran bertindak baik remaja orang tua dengan ilmu itu dikumpulkan ini kok jangan tepat begitu sebenarnya sesuai dengan kondisi masyarakatnya yang bertanggung jawab misalnya kita berbicara mengenai maju yang betul karena itu anak-anak yang program satu dua tahun sangat minim sekali bahkan kesadaran itu juga tanpa adanya karena kan dulu oleh pendidikan bisa terbuka sejak sedini mungkin jadi kebiasaan dia bisa bertingkat di dalam manusia seperti itu bisa menjauh untuk melakukan 10 tahun, 20 tahun ke depan saat berpikir seperti ini harus dibangun, harus dipastikan sehingga pusat pemerintah akan lebih berkondisikan di bawah itu tidak mudah tapi saya yakin pola-pola seperti itu belum disadarkan jadi cara berpikir masyarakat bersabaran, berselaras dan bertindak itu tidak berinteraksi karena mengambil jiwa tabungan, nikah muda juga dengan mudah kita berkata berpikir anak-anak atau orang tua atau masyarakat yang nah, itu kita terus terang dengan pengalian kita lepas dari dogma politik, dogma keyakinan, dogma ekonomi, dogma budaya ini kan cuma mungkin masyarakat menjauh Oke, kemudian mungkin poinnya pertanyaannya atau Oke, terima kasih ini ada hal yang menarik nih Bu Asari dan Bu Sabrul ya usulannya nggak ada pertanyaan tapi yang menarik juga nih semoga nanti apa yang disampaikan Pak Wan ini bagaimana mengubah cara pola berpikirnya. Nah tentunya dengan seperti ini ya Bu Sabrul ya betul ini antara di antara wadah untuk kita mengedukasi masyarakat agar mindsetnya berubah begitu mendapatkan pencerahan idealnya dengan seperti ini. Nanti kan kanalnya kan bukan cuma ini Mas Abdul juga teman bisa lewat langsung ke kader-kader ada wadah namanya Pikir Remaja di sekolah juga ada di Karang Taruna di masyarakat juga ada di itu. Jadi sepakat banget ya dengan apa yang tadi disampaikan Pak Wening ya. Memang kalau taruhlah kita bicara data, bicara angka, salah satu kemudian outcomes yang untuk bisa jadi bahan evaluasi kita adalah ketika terjadi pergeseran data ya. Artinya misalnya
berapa sih angka pernikahan dini di Gunung Kidul. Nah, harapannya kan datanya semakin berkurang. Berapa angka stunting juga semakin berkurang. Ya. Bagaimana kualitas keluarga sejahtera ada berapa, misalnya juga itu semakin meningkat itu ya. Oke. Berapa keluarga dengan pendapatan ekonomi yang tinggi, yang ini juga harapannya semakin meningkat. Ya. Nah, itu saya sepakat banget, mestinya memang dimulai dari bagaimana kita membangun pola pikir tadi gitu yang disampaikan Pak Uning ya, mengedukasi ya, kemudian melakukan upaya-upaya pemberdayaan tentunya kepada masyarakat ya. Harapannya memang kalau bicara dengan angka, maka Gunung Kidul 2023 misal dibandingkan dengan Gunung Kidul 2025, maka angkanya akan lebih positif di tahun 2025. Tetapi kembali kepada tema kita hari ini adalah tentang data. Salah satu yang kita butuhkan untuk kemudian melakukan perencanaan program, mengeksekusi dan kemudian mengevaluasi adalah data itu sendiri. Jadi bagaimana kita bisa berbicara berbasis data yang valid ya tentunya. Nah, ini menarik nih Bu Asar dan Gus Abdul. Nah, terkait karena keterbatasan waktu nih Bu Asar nih. Kalau tadi sudah disampaikan manfaat data itu dan info itu seperti apa, kemudian cakupan programnya. Dan mungkin di sisa waktu ini bisa dijelaskan dulu Bu dua poin tadi Bu. Oke. Untuk di Gunung Kidul ya, ketika kita bicara data Bangga Kencana di Gunung Kidul di tahun 2023, yang pertama pada tempat pelayanan. Jadi salah satunya yang kita miliki data basisnya, yang ini juga menjadi ruang evaluasi. Seberapa sih masyarakat bisa terlayani pada kebutuhan misalnya pelayanan keluarga berencana, pelayanan keluarga sejahtera. Nah, ini khusus untuk tempat pelayanan KB sendiri. Dari 18 kapanewon yang ada itu kita ada 142 ya tempat layanan. Nah, artinya ketika misalnya masyarakat membutuhkan, nah kan bisa mengakses di 142 tempat layanan itu. Misalnya dari luar daerah kok mau melahirkan gitu ya, melahirkan kemudian di wilayah Giri Subo. Nah, ada berapa ya tempat layanan di Giri Subo? Nah, di sana ada 6 lokasi yang bisa diakses. Misalnya nanti bingung dan sebagainya kan bisa datang ke PPKS ya. Misalnya yang terdekat dengan wilayah ini di mana dan sebagainya. Kemudian untuk kelompok pendampingan dan pemberdayaan, kalau tadi di PPKS ada konsultasi tentang balita. Nah, pos kemitraan kita ada ya kalau terkait program di Bina Keluarga Balita. Nah, ada berapa sih Bina Keluarga Balita di Gunung Kidul? Ini ada 376 ya. 376. Nah, kita bisa melihat ini balita saya ada di Giri Subo misalnya. Ini ke BKP mana ya? Nah, itu 20 di sana ada 23 layanan. Maaf, Giri Subo ada 68. Ya, 68 ya. Ini karena itu memudahkan ya. Terusnya juga cukup banyak juga. Nah, itu kan mungkin selama ini dengar gitu tapi nggak ngerti. Wah, ini saya punya balita, gini nih mau dilayaninya kemana? Nah, itu data basisnya bisa diakses di layanan PPKS. Kemudian PKR ya, untuk remaja kan salah satu termasuk tadi yang sekilas saya tangkap dari yang disampaikan Pak Wening adalah permasalahan remaja ya. Jadi remaja itu juga salah satu yang perlu dibangun mindsetnya, pola pikirnya untuk kemudian menjadi remaja-remaja yang berkualitas. Nah, ini kan di program Bangga Kencana ada layanan Bina Keluarga Remaja. Ini kalau Bina Keluarga Remaja, ini ibunya remaja, orang tua remaja sebagai sasaran utamanya, remaja juga sebagai sasaran keduanya. Tapi nanti lebih difokuskan kalau remajanya di IR-nya. Pada keluarga-keluarga pengen nih kita konsultasi, aku kok remaja seperti ini ya, pengen nih punya teman-teman untuk sama-sama curhat, sama-sama diskusi yang punya anak remaja gitu ya. PKR. Kita ada di PKR. Jumlahnya ada berapa di Gunung Kidul? Ada 125 kelompok Bina Keluarga Remaja. Nah, kemudian untuk BKL-nya kita ada 170 yang untuk lansia. Alhamdulillah di tahun 2022 kemarin relatif pergerakannya lebih masif. Salah satunya
Gunung Kidul ada satu CEO ya, Center of Excellence yang Sekolah lansia. sekolah lansia yang itu sudah sampai S3 ya. Betul, strata Keren, 3. ya. Jadi Dan kemarin juga baru melaksanakan wisuda di Jogja gitu. wisuda. Jadi ada S1, S2, S3. Itu di Sakosari. Sakosari. Dan kan Iya, udah pernah ke sini loh Mas Pernah Abi. ke sini. Pernah kita mengajak kadernya ke sini untuk sharing juga di sini Iya. pernah. Sudah. Ya, jadi ada Sebagai bagian 170 motivasi gitu. banget. Ada 170 unit ya. PKL tadi ya. PKL Ayo, tadi. Kabupaten Gunung Kidul, Kidul ya. salah satunya adalah CEO ya, Center of Excellence tadi. Nah, Keren banget itu ya ternyata programnya. Jadi kan cakupan programnya itu hampir semuanya menyeluruh gitu ya, Betul. Gus Abro ya. Dari semenjak remaja menikah hamil sampai lansia ya. Itu kita openi KB. Jadi cakupannya pekerjaan gitu ya semuanya. menyeluruh KB luar biasa Oke, dibantu oleh keren, para keren, keren. kader dari tingkat kelurahan sampai tingkat RT. Iya. Dan kayaknya masih ada satu lagi Bu. Belum dikatakan jumlah UPPKA-nya ada berapa? wah benar banget. Iya. PPKA ya. Pokoknya jangan main sampai ada yang terlewat Gus. Jadi ini untuk yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi Iya. itu ada, itu juga banyak di Gunung itu. Ya, Karena ada kan- 312 ya Iya. kelompok. Berarti ada pengelolaan ekonomi juga, Betul. tidak hanya sekedar kesehatan. Betul. Jadi kan begini latar belakangnya Mas Abi dan Kata Margo. Jadi keluarga yang sudah mengikuti program KB sudah punya anak yang minimal, sudah punya waktu luang begitu kan. Tapi ternyata kan secara ekonomi belum ada peningkatan juga. Iya, Nah, ini iya. butuh pendampingan, butuh permodalan, lalu kita bentuk wadah yang namanya UPPKA. Iya, iya. Usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor begitu kan. Jadi memang utamakan akseptor KB begitu. Kalau bukan akseptor KB ya jangan dulu lah, tapi Iya, kita, iya. ya boleh, tapi kita utamakan yang akseptor dulu begitu. Ya, hanya nanti para yang belum akses itu yang menjadi bagian anggota Betul. akses. Dan nanti ini memang diutamakan yang memang tingkat perekonomiannya masih yang menengah ke bawah. Nah, Iya. kita berikan wadah, kita bina, kita berikan edukasi cara membuat produk, cara mengemas produknya, produk. cara memasarkannya, dan mungkin juga cara mendapatkan permodalan dari pemerintah, dari swasta begitu. Jadi harapan nanti bukan semata-mata anaknya juga sejahtera, tapi juga ekonominya keluarga juga akan meningkat, akan ya, meningkat baik, ya. begitu. Karena kan khususnya kan tadi itu mewujudkan keluarga yang bahagia dan Ya, sejahtera. Jadi betul. keluarga Kami rencana itu terwujud, Iya. terwujudnya. Terakhir nih Bu, sebelum kita closing ya, dan juga nanti ada statement dari Bu Sabru dan juga Bu Asar nih ya, terkait dengan tadi akseptor ini. Kalau di Gunung Kidul ini bagaimana sih peran dari akseptor ini? Ada perkembangan yang signifikan atau juga mungkin ada kendala-kendala yang lainnya nih Bu? Gimana tuh? Jumlah akseptornya. Kalau angka kesertaan KB-nya, saya pikir kok di Gunung Kidul termasuk bagus ya. Tinggi ya berarti ya. Jadi tantangan kita di lapangan untuk program KB sekarang bukan lagi kayak misalnya tahun 60-an nih yang kemudian Iya. masih mensupport, memotivasi, mempersuasi untuk mengikuti program Iya. KB, bukan lagi ke sana ya. Tapi menurut saya kalau angka kesertaan KB-nya sudah bagus ya. Artinya sudah di secara rata nasional itu sudah baik. Menurut saya lebih kepada pemberdayaan keluarga itu tadi ya. Iya, iya. Jadi bagaimana keluarga yang sudah tertata itu ya, yang pertama menjadi keluarga-keluarga yang berkualitas, salah satunya dengan peningkatan keharmonisan, salah lainnya adalah dengan pemberdayaan ekonomi. Iya. Jadi ini yang mungkin masih menjadi ruang tantangan termasuk dengan UPPKA tadi. Konsep UPPKA itu kan menambah penghasilan keluarga. Iya. Jadi bukan sebagai penghasilan utama memang ya. Harapannya memang keluarga itu sudah berpenghasilan, kemudian untuk peningkatan kesejahteraan ada tambahan itu tadi. tambahan penghasilan bisa didapatkan. Itu dengan seperti itu. Dan memang kan selama ini meningkatkan kesejahteraan. kebanyakan anggota UPPKA ya dari kalangan ibu-ibu akseptor Mas Abi. Jadi memang untuk tadi betul kan Basar, kalau mungkin selama ini hanya dari bapak yang mungkin bekerja mencari nafkah untuk keluarga, nah ibu ini ada luang waktunya bisa ikut menambah penghasilan untuk keluarganya begitu, dengan mereka bergabung minimal 10 orang ibu-ibu tadi itu, minimal 10 ya, untuk kemudian mereka membuat produk, mengemas, memasarkannya, nanti sebagian dari hasil penjualan tadi
untuk meningkatkan penghasilan dari masing-masing anggota tadi. Ya, teman-temannya tadi ya. Oke deh, menarik sekali nih ya bahasan kita di kesempatan siang hari ini. Namun karena keterbatasan waktu nih Gus Sabru dan juga Bu Asar, ini kita harus segera mengakhiri kebersamaan kita. Tapi sebelum kita pamit nih, mungkin dari Gus Sabru ini bisa memberikan pesan, closing statement dan juga kepada Bu Asar nih. Monggo, Gus Sabru dulu. Ya, terima kasih Mas Rafi dan juga Kata Maroko semuanya. Saya tekankan sekali lagi, sekarang PPKS tidak hanya di Wonosari, tidak hanya di Semanggi. Yeah. Dulu kan tahun 2012 sampai sekitar tahun berapa tahun itu hanya di Semano sama Di Wonosari. Wonosari. Sekarang di semua 18 Kapanewon ya. bahkan papan namanya baru-baru sekarang. Jadi selain papan nama BPKB Balai BPKB, ada juga papan nama PPKS ya. Oke. Walaupun mungkin masih sangat bersahaja, tapi itu masih baru papannya. Jadi ini monggo dimanfaatkan sebagai wadah untuk Ya. siapapun lah, dari lintas sektor, dari masyarakat, di wilayah mungkin kelurahan Ya. atau mungkin padukan yang memang betul-betul membutuhkan informasi, membutuhkan edukasi, pencerahan tentang apapun terkait dengan program Bangga Sana. Oke. Kami sangat membuka diri begitu kan, karena insya Allah juga itu memang merupakan tupoksi dari para teman-teman penyuluh begitu kan, dan misalnya kita semua sudah mendapatkan pelatihan ya Pak Sari ya, tentang bagaimana memberikan konseling, terus memberikan menyediakan data kepada masyarakat yang membutuhkan, dan harapan nanti bisa bersama-sama lah di setiap sektor, di setiap wilayah kecamatan tadi dengan basis data tadi itu ya, untuk kita mungkin punya data itu untuk bersama-sama mengangkat menyelesaikan program Bangga Sana di kabupaten begitu. Jadi semoga nanti di 18 kecamatan ini tidak hanya papan namanya saja ya, Iya. tapi memiliki dampak bagaimana Betul. menjadikan masyarakat kita ingin sejahtera gitu ya. Mas? Nah, misal nanti untuk pertemuan ke depan tadi ya Bu Asar, lini tadi itu ya. Ya. Nah, kan ini harus pertama ini kita bicara baru masalah data ya. Data. Besok untuk Ya. yang bidang-bidangnya akan kita garap juga di PPKS KNPR di Ya. Radio Suara Daftar Gaya. Pokoknya ditunggu nih buat kalian Iya, nanti malah kalau dulu kita menghadirkan tokoh-tokoh ataupun pegiat-pegiat yang sudah selama ini berkiprah di wilayah dan Oke. menonjol agar bisa sharing di ruangan ini. Jadi kadang di Sinarga tidak Iya. mendengar ada testimoni tersendiri gitu ya, Gus ya. Oke, mungkin dari Bu Asar nih sebelum kita pamit Bu Asar. Ya, terlepas dari kendala dan masalah yang ada, yang pasti PPKS berharap bisa memberikan pelayanan terbaik ya kepada masyarakat seperti tadi disampaikan oleh Pak Sabro, dan tentunya kami ada dan berada, kemudian akan bermanfaat ketika kemudian masyarakat memberikan dukungan dan support. Ya. Jadi mudah-mudahan meningkatkan dalam basis angka, kualitas angka Gunung Kidul ke depan dalam program Bangga Kencana menjadi kabupaten yang lebih baik dari Amin, amin, kondisi sekarang. amin. Oke. Terima kasih Bu Asar dan Bu Sabrul untuk kehadiran di studio perbincangan di siang hari ini yang begitu menarik, dan semoga apa yang disampaikan data-data ini menjadi sebuah penjelas buat kategori Sinarga semuanya, dan kita dukung terus nih ya program-programnya. Bagi kategori Sinarga, terima kasih Bu Asar, terima kasih Bu Terima kasih Sabrul. Mas Abi. Terima kasih Mas Abi, Kata Marco semuanya. Oke. Terima kasih untuk bersama kategori Sinarga, dan juga terlebih untuk Pak Wening tadi ya, Iya. yang sudah bergabung di 393-181. Dari Balai Prakasya kami undur. Terima kasih untuk bersama kategori Sinarga. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jangan apa,